Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah 10 Asyura yang dirahmati Allah. Alhamdulillah malam ini kita sama-sama bisa berkumpul di Langgar Al-Muhajirin yang kita cintai ini. Sekarang kita berada pada bulan Muharram, tepatnya sekarang ini sudah memasuki tanggal 10 di malam hari. Pada saat matahari terbenam tadi, begitu azan maghrib berkumandang, maka jatuh pada tanggal 10 Muharram. Pada tanggal 10 Muharram ini adalah tanggal yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya besok pagi orang yang berpuasa di tanggal 10 Muharram, besok pagi itu 10 Muharram, besok pagi puasa, siapa yang berpuasa di tanggal 10 Muharram, maka orang itu akan diberi oleh Allah pahala asyru alafi syahidin. Pahalanya seperti pahala orang yang mati syahid sebanyak 10.000. Orang yang berpuasa di 10 Muharram mendapat pahala seperti orang yang mati syahid 10.000 jumlahnya. Wa asyratu alafi hajjin, dan mendapat pula pahala sebanyak orang yang menunaikan ibadah haji sebanyak 10.000 orang. Jadi kalau sekarang belum sempat menunaikan ibadah haji, besok bisa mendapatkan pahala seperti pahala orang menunaikan ibadah haji kalau kita bisa berpuasa di tanggal 10 Muharram. Ustaz, puasa itu berat. Berat kalau kita belum melaksanakan. Kalau sudah dilaksanakan tidak berat. Kenapa demikian? Karena di dalam puasa itu banyak sekali manfaatnya. Pertama, manfaatnya orang yang berpuasa Allah akan sehatkan badannya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang berpuasa itu akan diberi oleh Allah 2 kebahagiaan. Apa 2 kebahagiaan itu? Kebahagiaan pertama adalah indal futur, pada saat mulai berbuka puasa. Kira-kira 5 menit sebelum beduk itu senang nian bukan main. Kenapa? Di hadapan kita sudah menunggu, ada cincau, ada cendol, ada teh, yang ngopi ada kopi, yang kopi susu ada kopi susu. Semuanya membahagiakan itu. Kemudian yang kedua, indaliko ilahi, pada saat yang kedua kebahagiaan orang yang berpuasa itu pada saat nanti bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu puasa pertama Allah jamin orang yang berpuasa itu akan sehat. Yang kedua Allah beri pahala. Apalagi puasa di bulan Muharram. Bulan Muharram ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa lagi? Di tanggal 10 Asyura ini, siapa orang yang man masa yadahu ala ra'sil yatama, siapa orang yang tangannya mau membelai, mengusap rambut anak yatim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan angkat derajatnya. Rafa'allahu darajatahu kulla sya'ratin darajatan fil jannah. Allah akan angkat derajatnya, setiap satu rambut itu 1 derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga. Sementara anak-anak yatim ini insya Allah memiliki banyak rambut. Karena itu kalau nanti membelai kepala anak yatim, kasih tahu jangan dicukur dulu rambutnya, nanti habis. Artinya apa? Orang yang membelai anak yatim nanti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah pernah menyampaikan, ana wa kafilul yatama hakada, dengan mengangkat 2 jarinya, jari tengah dengan jari telunjuk. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim itu seperti ini, seperti 2 jari ini. Artinya apa? Dekat sekali antara kita dan Rasulullah. Kalau kita dekat dengan Rasulullah, maka otomatis
tempatnya tidak ada tempat lain kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sementara orang yang menyantuni anak yatim akan diangkat derajatnya oleh Allah, akan disandingkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti dua ini, maka ketika kita senang membelai rambut anak yatim, Allah akan angkat setiap rambut itu satu derajat. Bapak-bapak di rumah kan ada anak yatim juga. Bapak-bapak, siapa itu? Mungkin ada anak yatim di rumah. Siapa itu? Istrinya, mungkin bapaknya sudah meninggal. Maka ketika dibelai rambutnya, itu sama dengan membelai rambutnya anak yatim. Kakek pulang dibelai rambutnya. Yang sudah yatim, yang belum yatim ya tetap gak apa-apa juga. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Lalu ditanya Rasulullah SAW, karena apa? Allah memuliakan bulan Muharram ini. Kenapa kok dimuliakan pada saat 10 Asyura ini? Lalu para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, laqad fadalallahu ta'ala yaum Asyura ala sairil ayyam. Ya Rasulullah, Allah telah memuliakan bulan Asyura, bulan Muharram pada tanggal 10 Asyura ini dimuliakan oleh Allah dibanding hari-hari yang lain. Itu ada apa ya Rasulullah, ditanya oleh para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW jawab, qala na'am ya, khalaqallahu samawati yauma Asyura. Allah menciptakan langit itu pada 10 Asyura. Jadi langit yang di atas kita itu Bapak Ibu, 7 lapis langit itu diciptakan oleh Allah pada tanggal 10 Asyura. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah menyampaikan, mengucapkan itu, menciptakan langit itu pada hari 10 Asyura, pada hari 10 Asyura. Wa khalaqal jibala yauma Asyura, dan Allah juga ciptakan gunung-gunung itu pada tanggal 10 Asyura. Wa khalaqal bihar yauma Asyura, dan Allah ciptakan laut-laut juga pada tanggal 10 Asyura. Wa khalaqal qalam yaumul Asyura, dan Allah ciptakan qalam, ciptakan catatan Allah. Kita semua datang di sini ini Bapak Ibu yang niat ikhlas karena Allah akan dicatat oleh malaikat sebagai orang yang menyantuni anak yatim. Amin Allahumma. Karena itu niatkan dalam diri, ikhlas karena Allah. Ketika nanti salaman membelai anak yatim, ikhlas karena Allah. Bapak-bapak membelai anak yatim, ikhlas karena Allah, bukan karena ibunya si yatim. Kalau yang masih bujangan gak apa-apa, atau yang sudah duda gak apa-apa. Yang sudah punya, ikhlaskan karena Allah, jangan karena emaknya si yatim. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, Allah akan tulis dengan kolamnya. Allah ciptakan kolam Allah pada yaumul Asyura, pada tanggal 10 Asyura. Wa khalaqal lauh yauma Asyura. Allah ciptakan lauh. Lauh itu apa? Bukan lauh. Lauh itu batu tulis. Lauh itu untuk makan. Allah ciptakan batu tulis. Untuk apa batu tulis itu? Untuk menyimpan Al-Quran. Di mana Al-Quran disimpan? Fi lauhil mahfud. Di tempat batu tulis yang terjaga. Di situ Allah simpan. Di mana itu? Wallahu a'lam. Itu tempat yang gaib. Allah sendiri yang tahu. Allah ciptakan lauh itu juga pada yaumul Asyura, pada hari Asyura. Wa khalaqa Adam yauma Asyura. Ketika Nabi Adam diciptakan itu pada tanggal 10 Asyura. Ketika Allah sampaikan kepada para malaikat, wa idza qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah menyampaikan kepada para malaikat, wahai malaikat, aku ingin menciptakan khalifah di muka bumi ini. Lalu malaikat menjawab, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ya Allah, apa engkau ingin membuat pertumpahan darah di muka bumi ini? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami suka mensucikanmu, kami terus sembahyang kepadamu, kami bertasbih kepadamu.
Lalu Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari kalian tahu. Allah lebih mengetahui apa yang kita tidak tahu. Ketika Allah menciptakan Adam itu kapan? Yauma Asyura, pada tanggal 10 Asyura. Lalu ketika Nabi Adam diciptakan, terus dimasukkan ke dalam surga. Belum turun ke bumi, masih dimasukkan ke dalam surga. Kapan Allah memasukkan Nabi Adam ke surga? Pada tanggal 10 Asyura. Wa wulida Ibrahim alaihissalam yauma Asyura. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam diciptakan atau dilahirkan juga pada tanggal 10 Asyura. Wa najahu minan nar yauma Asyura. Dan Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari serangan Namrud laknatullah alaihi dengan api yang berkobar-kobar untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam pada tanggal 10 Asyura. Wa aghraqa Fir'aun yauma Asyura. Dan Allah tenggelamkan Fir'aun laknatullah alaihi juga pada tanggal 10 Asyura. Wa kasyafallahu bala min Ayyub yauma Asyura. Dan Allah angkat bala, angkat penyakitnya Nabi Ayub alaihissalam juga pada tanggal 10 Asyura. Nabi Ayub itu ibu orangnya sangat taat kepada Allah. Orangnya sangat taat kepada Allah. Sampai-sampai setan itu protes kepada Allah. Ya Allah, Ayub itu taat kepadamu karena semuanya ada. Istrinya cantik-cantik, hartanya banyak, kemudian anak-anaknya sehat-sehat, cerdas-cerdas, taat-taat. Makanya Nabi Ayub selalu menyembahmu. Lalu Allah sampaikan, apa engkau ingin menguji wahai setan? Ya Allah, aku pengen menguji. Terserah kamu mau minta apa. Akhirnya setan pertama minta kepada Allah supaya anak Nabi Ayub dimatikan semua. Akhirnya anak-anaknya Nabi Ayub diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub tetap sabar, Nabi Ayub tetap tabah. Justru Nabi Ayub lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah sampaikan kepada setan tadi, pada iblis tadi, setan, bagaimana? Kau lihat Ayub tambah dekat kepadaku. Itu karena istri-istrinya masih ada. Itu karena harta-hartanya masih ada. Lalu mau gimana? Habiskan semua hartanya. Akhirnya harta Nabi Ayub alaihissalam dihabiskan semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah sampaikan kepada setan tadi, setan, bagaimana? Kau lihat Ayub tambah dekat kepadaku. Ya Allah, Ayub tambah dekat kepadamu karena istri-istrinya masih ada di sampingnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan bala. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan penyakit kepada Nabi Ayub alaihissalam sampai istrinya satu persatu meninggalkan Nabi Ayub kecuali satu orang. Inilah istri sejati. Kecuali satu orang. Inilah istri sejati. Istri sejati itu adalah yang mencintai suaminya apa adanya, bukan ada apanya. Kalau suaminya ada apanya, dia lengket terus dengan suaminya. Tapi kalau suaminya sudah tidak ada apa-apanya lagi, tiap hari suaminya kenyang dengan bentakannya, tiap hari suaminya kenyang dengan cubitannya, tiap hari suaminya kenyang dengan ceramahnya, tiap hari suaminya makan hati terus. Istri yang seperti ini bukan istri yang sejati. Istri yang memilih ketika senang kepada suami, ketika tidak senang dia suaminya dibelakangkan. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Istri Nabi Ayub tinggal satu. Begitu tinggal satu karena sayang kepada suaminya, makanan tidak ada. Apa yang terjadi? Karena istri sangat setia kepada suaminya, lihat suaminya belum makan, makanan tidak ada, rambutnya yang panjang dipotong. Begitu dipotong terus dijual, dibelikan roti, diberikan rotinya itu kepada suaminya. Lalu Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah, ya Allah, semua yang engkau berikan kepadaku sudah engkau ambil, semua yang engkau berikan kepadaku sudah ludes semuanya.
Aku minta kepadamu ya Allah, ambillah semua yang telah kau berikan kepadaku. Cuman satu aku minta, jangan engkau ambil imanku ini darimu. Karena kalau engkau ambil imanku ini darimu, siapa yang akan mengagungkanmu ya Allah di muka bumi ini? Ternyata Nabi Ayub mintanya cuman satu, bukan harta yang banyak, bukan istri yang cantik, bukan istri yang G-boy, G0, G yang lain. Tetapi yang diminta adalah imannya jangan sampai diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman sudah diambil, maka sholat tidak dilaksanakan lagi, puasa tidak dilaksanakan lagi, maksiat dijalankan terus. Itu kalau iman sudah diambil oleh Allah. Maka yang dekat adalah setan, yang jauh adalah malaikat. Karena itu kita juga semua yang di sini minta kepada Allah, jangan setan yang dekat, tapi mudah-mudahan malaikat yang dekat. Amin Allahumma amin. Begitu cobaan Nabi Ayub alaihissalam bertubi-tubi di situ, akhirnya Allah Subhanahu wa taala kabulkan dan merasa sayang kepada Nabi Ayub alaihissalam. Akhirnya Allah perintahkan kepada Nabi Ayub, Ayub, hentakkan kakimu ke tanah. Akhirnya Nabi Ayub hentakkan kakinya ke tanah. Begini dihentakkan, dihentakkan begini. Begitu dihentakkan kakinya ke tanah, tanah itu ledok. Apa itu ledok? Bolong, berlubang. Iya, bahasa saya ledok. Tanahnya berlubang. Begitu tanahnya berlubang, ada airnya. Lalu Allah perintahkan, siramkan air itu ke tubuhmu. Artinya Nabi Ayub disuruh mandi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan air itu. Begitu selesai mandi, sehat Nabi Ayub seperti sedia kala. Begitu Allah kalau menginginkan, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sudah 17 menit 27 detik. Kita lanjutkan dikit. Apa sudah cukup? Alhamdulillah sudah cukup. Tadi 15 menit, antara 15 dengan 20 menit. Sekarang sudah 17 menit 40 detik. Kurang lebih mohon maaf. Usikum wa nafsi taqallah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah walhamdulillahil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma qarribna ya Allah ila man qarraba ilaika wa ba'id minna adh-dhalimina wal ba'idina minka. Allahumma ihtim lana bi khatimatis sa'adah waj'al lana minal ladzina sabaqat lahumul husna wa ziyadah. Bijai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi al-siyadah wa Sayyidina bil Abbas qadir bal yaqni ma kana bil istiqamah wa Sayyidina wa dil adam Sayyidina Syamsul Qadir Jailani dil karamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi